Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali di vlog saya Only Stanley. Pada pagi hari ini saya mau ngebahas ya sebuah laptop Lenovo yang saya beli kemarin itu. Di hari ini saya mau ngebahas ya apa sih kesan-kesan yang saya dapatkan dari memakai laptop ini selama mungkin hampir seminggu ya, atau bahkan seminggu ya. Kira-kira apa kesan-kesannya? Tonton video sampai habis. Oke, ini dia laptopnya teman-temannya. Oh ya, laptop ini itu saya merasa ini laptop sangat ringan, ringkas, tipis. Mungkin di bagian desain saya ini kurang nyaman ya sama dagu atau bezelnya ini coba dikurangi sedikit. Saya rasa ini akan lebih menarik ya, karena ini bagian bezelnya kiri kanannya itu sudah tipis. Atasnya oke, masih oke. Ada privacy shutter, ini masih oke juga, mantap ya. Jadi laptop ini mantap. Untuk desainnya mungkin saya keluhkan hanya ini saja. Tapi yang saya keluhkan kedua itu bukan hanya ini, tapi build quality-nya ya teman-teman ya. Saya rasa Lenovo itu salah satu produk atau brand yang mengutamakan kualitas teman-teman ya. Tapi saya merasa di laptop ini saya itu berekspektasi bahwa ininya dia berasa lebih tebal ataupun lebih kokoh. Tapi entah mengapa saya merasa laptop ini sedikit lebih tipis ya bahannya. Bagusnya ada sih, bagusnya dia akan jadi lebih ringan. Nah, sebagai bahan tidak bagusnya ya kelihatan sedikit ringkih. Tidak ringkih teman-teman, tapi tidak ringkih, tapi sedikit ringkih. Mungkin ekspektasi saya yang terlalu tinggi ya. Karena saya tuh pernah punya laptop Lenovo yang tipenya 100, IdeaPad 100 dan beberapa apalagi ThinkPad ya, ThinkPad oke banget sih. Nah, yang kedua, karena ini sudah pakai SSD NVMe, dia yang pendek teman-temannya itu 256 GB. Jadi dia itu cepat banget ya. Cepat banget. Apalagi dengan RAM 4 GB. Tapi sayangnya di laptop ini hanya ada satu slot RAM-nya. Dan dia juga sudah datang dengan Windows 11 Ori dan juga Office 2000 berapa itu saya lupa. Itu sudah paket komplit ya di sini. Jadi tinggal kita masukkan email, langsung oke, langsung beres, tinggal pakai teman-teman. Tidak perlu repot. Tetapi hal yang unik di laptop ini, dia itu memakai AMD Ryzen ya, tapi serinya 3020E. Dia itu hanya setara Intel Celeron ternyata teman-temannya. Saya pikir ini dia Ryzen 3 atau berapa, ternyata dia 3020E. Ya tidak terlalu cepat, tetapi dia itu hemat bahan bakar. Nah, berarti ini sangat ringan nih. Bukan ringan apa, irit ya. Tidak terlalu cepat, tapi karena ada SSD, jadi dia cukup cepat. Mantap ya. Dan laptop ini juga saya suka bagian keyboardnya ya khas Lenovo. Caps lock-nya ada ininya. Oke. Dan tombol powernya ini terpisah teman-teman. Nah, ini saya suka. Jadi kita tidak perlu takut menekan delete atau backspace, takut terkena tombol ini. Dan dia juga modelnya itu model terbaru teman-temannya, modelnya keren. Yang mahal-mahal pun laptop Lenovo yang begini juga. Ini Lenovo di sininya. Logonya sudah tegak ya, bukan yang masih miring gitu. Di sini juga sudah minimalis. Walaupun di bahan tipis tapi ini keren ya. Kita bawa jalan-jalan pun, kita bawa nongkrong sambil tugas atau sambil santai, ini nggak malu-maluin teman-teman, masih oke. Apalagi warna merahnya menyala bosku. Baterainya juga oke, dan saya juga baru beli chargernya, jadi ini chargernya cobotan. Ini jayanya segini teman-teman ya. Bagian oke. Terus permasalahannya laptop ini cocoknya untuk siapa aja sih? Oh ya, sebelum itu tombol keyboardnya ini oke. Travel distance-nya tidak terlalu tinggi dan juga terlalu pendek. Pas ya menurut saya. Tombol-tombolnya enak, touchpad-nya juga enak. Walaupun dia tadi saya bilang tadi agak merasa ringkih teman-teman. Agak ringkih ya menurut saya. Tapi ini sudah cukup karena memang ini laptopnya seri laptop versi murah. Nah, pertanyaannya dari laptop ini siapakah yang cocok pakai laptop ini? Saya menyarankan laptop ini dipakai untuk orang-orang yang sekolah, orang-orang kerja yang membutuhkan laptop ringan, tipis, modelnya juga keren, enak dibawa-bawa, dan baterainya awet. Tetapi dengan catatan, dia itu hanya pemakai ringan
tidak pakai main game, editing berat-berat, dan lain sebagainya. Dan laptop ini juga sudah mewarnai Windows Ori dan juga Office Ori. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya untuk beli lisensi dan lain sebagainya. Crack itu Windows atau bajakan tidak perlu langsung tinggal pakai deh teman-teman. Tinggal pakai JOS. Dan dia juga ada slot tambahan untuk harddisk SATA ya, atau sesi SATA teman-teman bisa tambah. Jadi kemarin itu saya sudah beli sebelum online. Ini katanya sudah dikurir sih. Insya Allah mau datang hari ini. RAM-nya juga bisa di-upgrade walaupun hanya satu channel ya. Bisa di-upgrade dari ROM 4. Harddisk SSD-nya bisa juga yang pendek itu jadi yang panjang karena cuma 256 GB. Dan ya itu sih bagian kurang enaknya dari laptop ini, mungkin dia bahannya kurang kuat ya menurut saya. Tipis, ringan, mungkin itu ya seri budgetnya Lenovo. Dan dia itu pakai mesin yang tidak terlalu kencang, tapi hemat bahan bakar, hemat baterai ya. Nah, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video dari saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.